Carut-marut pendidikan di negeri kita membuat kita khawatir akan dibawa kemanakah generasi masa depan. Kerusakan moral telah melanda negeri ini yang membuat kita harus makin waspada dengan pendidikan anak-anak kita. Mungkinkah mereka akan menjadi generasi terbaik di mata Allah dan Rasul-Nya? Mungkin karena kesalahan kita tidak pernah belajar pada sejarah dan mencontoh bagaimana Rasulullah mendidik generasi terbaiknya hingga mereka berhasil meraih masa kejayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan dan saling berwasiat dalam kebajikan. Saat azan berkumandang, selain panggilan untuk menunaikan ibadah sholat, juga merupakan sebuah pengakuan hanya Allah yang maha besar. Tidak ada satupun makhluk yang menandinginya, sekaligus pengakuan Islamlah agama yang benar. Jumlah pemeluk agama Islam, terutama di negara-negara barat, kini mengalami peningkatan yang tajam. Di Amerika Serikat misalnya, dalam dekade terakhir ini, jumlah umat Islam mengalahkan warga Yahudi, seperti yang dirilis sebuah sensus agama yang digelar Pew Forum on Religions and Public Life, sebuah asosiasi statistik dari Badan Keagamaan Amerika Serikat. Riset yang sempat dilansir kantor berita CNN pada Januari 2011, angka pemeluk Islam di Amerika diperkirakan mencapai 6,2 juta orang. Sebelumnya, tahun 2010, Muslim Amerika Serikat tercatat sebanyak 2,6 juta orang. Yang lebih mencengangkan, di Israel, termasuk wilayah Yerusalem, pemeluk Islam meningkat tajam 2 kali lipat menjadi 1,3 juta pada tahun 2010 dibanding tahun 1990. Bahkan diperkirakan pemeluk Islam mencapai lebih dari 23% pada tahun 2030. Bandingkan dengan jumlah rakyat Israel pada tahun 2010 hanya sebanyak 7,3 juta. Secara global, pemeluk agama Islam di dunia mencapai 1,1 miliar jiwa dan dalam 20 tahun ke depan jumlahnya diperkirakan meningkat hingga 2 kali lipat dan mengalahkan jumlah pemeluk agama Kristen. Tapi jangan berbangga dulu. Jumlah pemeluk agama Islam belum tentu berbanding lurus dengan kualitas umat. Lihat saja, berbagai penindasan masih diderita oleh sebagian umat Islam di belahan dunia lain, seperti di Palestina, Myanmar, dan Afghanistan. Belum lagi umat Islam begitu mudah diprovokasi hingga konflik masih membara di berbagai wilayah Islam. Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam sebuah hadis diriwayatkan, kalian kaum muslimin akan diperebutkan oleh umat-umat lain seperti orang-orang yang memperebutkan makanan hidangan yang ada di hadapannya. Kami para sahabat bertanya, apakah dikarenakan jumlah kita sedikit pada saat itu, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, tidak, bahkan jumlah kalian banyak, namun kalian seperti buih di air bah. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian, dan sungguh Allah akan memasukkan penyakit wahan di dalam hatimu. Kami bertanya, apakah penyakit wahan itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Rasulullah menjelaskan ciri-ciri pribadi bermental buih, yaitu pribadi yang mencintai dunia dan takut kematian. Mereka adalah orang-orang yang tertipu dengan indahnya duniawi dan diperbudak oleh nafsu syahwat. Mari kita renungkan umat Islam di negeri kita yang berjumlah mayoritas.
Umat Islam masih dihadang dengan berbagai persoalan, mulai dari pendidikan, pengangguran, hingga kemiskinan. Terutama kemiskinan akibat miskin mental dan moral. Kondisi umat Islam saat ini berbeda sekali dengan generasi awal umat Islam. Apakah mereka berjumlah banyak? Sama sekali tidak. Kenapa umat Islam pada masa itu berhasil mengalahkan kafir Quraisy yang berjumlah lebih besar? Bahkan umat Islam berhasil menaklukkan dua negeri adidaya, Kerajaan Bizantium Romawi dan Kerajaan Kisra Persia. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa mereka menjadi generasi yang istimewa? Padahal sebelumnya mereka adalah bangsa jahiliyah yang diselimuti kegelapan, menyembah berhala, berjudi, dan suka minum khamr, berzina, dan berbuat aniaya kepada sesama. Namun setelah masuk Islam, mereka berubah menjadi bangsa yang berwibawa. Setiap hari, hidup mereka diselimuti dengan ibadah, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat mereka. Aqimis salata liduluki الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari, bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadat tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabb-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78 dan 79. Pada awal penyebaran Islam di Mekah, Rasulullah menjadikan rumah milik Arqam bin Abi Arqam Al-Makhzumi yang masuk Islam pada usia 16 tahun sebagai tempat pengkaderan. Di rumah yang berada di atas bukit Sofa inilah Rasulullah mengajarkan wahyu yang diterimanya. Rasulullah membimbing para sahabat untuk menghafal, menghayati, dan mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Saat hijrah ke Madinah, pertama kali yang dibangun Rasulullah adalah masjid. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah mendirikan Masjid Quba yang dijadikan pusat pengajaran. Sesampainya di Madinah, Rasulullah mendirikan masjid untuk mencetak kader-kader dakwah, menegakkan risalah tauhid. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Masjid memiliki peranan yang besar untuk penanaman akidah, pengajaran syariat, dan tempat untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan individu. Di masjid pula Rasulullah menerima para duta asing. Di bagian masjid ada sebuah ruangan yang disebut sufah, beratapkan jerami yang bisa ditinggali oleh para sahabat hingga dikenal ahlul sufah. Menurut riwayat Abu Hurairah, ahli sufah adalah para tamu Islam yang tidak mempunyai harta benda. Jika ada hadiah untuk Rasulullah, maka sebagian dimakan oleh para ahli sufah, dan apabila sesuatu datang kepada beliau sebagai sedekah, maka beliau tidak memakannya melainkan memberikan semuanya kepada ahli sufah. Rasulullah SAW berhasil mencetak generasi yang melanjutkan misi kenabiannya. Abu Bakar Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah, berusia 3 tahun lebih muda dari Rasulullah.
Abu Bakar penganut agama para nabi terdahulu yang lurus, tidak pernah berzina, tidak pernah minum minuman memabukkan, tidak pernah bersujud di hadapan berhala. Ia mendapat sentuhan pendidikan langsung dari Rasulullah. Umar bin Khattab masuk Islam pada puncak kekafiran saat ingin membunuh Rasulullah. Setelah Allah memberikan hidayah kepadanya, Umar menjadi salah satu sahabat Nabi terbaik. Di bawah kepemimpinannya, umat Islam pernah meraih kesejahteraan dan keadilan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran ada pada lisan Umar dan hatinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Umar dikenal seorang mujtahid yang pada masanya banyak mengeluarkan terobosan dalam berbagai kebijakan politik dan pemerintahan seperti sensus penduduk, pengajian, dan audit kekayaan pejabat. Umar terkenal dengan ucapannya, "Lebih baik aku mengganti pemimpin setiap hari ketimbang aku melakukan kezaliman sesaat." Pemerintahan Umar membentang mulai dari Libya sebelah barat hingga ke timur sampai Samarkand, bekas jajahan Soviet. Membentang terus ke utara sampai Persia hingga ke selatan sampai ke Yaman. Wilayah seluas inilah yang dikelola oleh Umar bin Khattab yang mendapat gelar Amirul Mukminin. Pada masa itu, banyak sahabat yang mendapat langsung sentuhan pendidikan dari Rasulullah. Berdasarkan keterangan Jabir bin Abdillah, jumlah kami saat itu sebanyak 1.400 orang. Riwayat Al-Bukhari. Sedangkan menurut Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang ulama hadis, terdapat sekitar 114.000 sahabat Rasulullah. Mereka lah yang dipercaya untuk menjadi duta dakwah dan gubernur di berbagai wilayah Islam. Utsman bin Affan, menantu Rasulullah yang juga salah seorang sahabat terbaiknya. Ia orang sangat dermawan dan memiliki jiwa yang lembut. Pada 6 tahun pemerintahannya, begitu mententeramkan dan menyenangkan. Tapi pada 6 tahun terakhir, pemerintah Utsman mengalami goncangan politik akibat hasutan kaum Yahudi. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, seorang anak kecil berusia 10 tahun saat memeluk Islam, yang mendapat sentuhan langsung pendidikan Islam dari Rasulullah selama 23 tahun. Sedangkan cucu Rasulullah, Hasan bin Ali, mendapat pendidikan Rasulullah hingga usia 7 tahun. Selain itu, masih banyak kader-kader terbaik yang dimiliki Rasulullah. Bahkan Rasulullah menegaskan ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, dan Said bin Zaid. Ada pula yang mengatakan berjumlah 11 orang dengan memasukkan Bilal bin Rabah. Mereka lah yang menjadi tonggak perjuangan Islam. Rasulullah bersabda, "Nubuah ada pada kalian sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Kemudian khalifah di atas manhaj nubuah sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Kemudian kerajaan yang menggigit sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Kemudian kerajaan yang diktator sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Kemudian khalifah di atas manhaj nubuah, kemudian beliau diam." Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah menceriakan 5 fase zaman yang akan dilalui manusia di dunia. Fase kenabian diawali dengan zaman Zahiliyah, kemudian diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Setelah Rasulullah wafat, misi kenabian dilanjutkan oleh para sahabatnya yang disebut Khulafaur Rasyidin. Rasulullah bersabda, kekhalifahan nubuah 30 tahun kemudian Allah memberikan kerajaan kepada yang Dia kehendaki. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmizi, dan Hakim. Jika kita coba hitung, masa kekhalifahan Abu Bakar berlangsung selama 2 tahun, dilanjutkan Umar bin Khattab selama 10 tahun, kemudian Khalifah Utsman selama 12 tahun, dan terakhir Khalifah Ali bin Abi Thalib selama 6 tahun. Setelah Ali meninggal, dilanjutkan oleh putranya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu yang memegang kekhalifahan selama 6 bulan. Hasan bin Ali mengundurkan diri pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah, yang artinya fase kekhalifahan yang disebut Nabi genap 30 tahun. Saat pengunduran diri Hasan bin Ali disebut Amul Jamaah atau tahun persatuan, karena pada masa itu beliau berhasil menyatukan 2 kelompok umat Islam yang berseteru. Rasulullah pernah bersabda tentang cucunya Sayyidina Hasan, "Anakku ini adalah pemimpin dan Allah kelak akan menyatukan dengannya 2 kelompok besar muslimin."
Hadis riwayat Bukhari. Fase ketiga seperti dalam hadis Nabi disebut Mulkan Adon. Fase ini terjadi setelah berakhirnya masa kekhalifahan Islam yang ditandai berdirinya dinasti Umayyah, dilanjutkan dinasti Abbasiyah. Pada fase inilah terjadi fluktuasi kekuasaan dan keadilan. Daulah Umayyah pernah memiliki pemimpin yang adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Begitu pula Daulah Abbasiyah memiliki khalifah yang adil, Harun al-Rashid. Fase Daulah Islamiyah berakhir setelah runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani di Turki akibat munculnya ideologi nasionalisme yang diusung Mustafa Kemal Atatürk, seorang keturunan Yahudi. Fase keempat disebut Mulkan Jabariyah atau munculnya para pemimpin diktator yang merupakan fase keterpurukan umat Islam. Fase inilah yang saat ini menimpa umat Islam. Sebagai buktinya, beberapa negara di kawasan Arab pernah dipimpin para pemimpin diktator, seperti Irak dikuasai Saddam Hussein, Mesir dipimpin Hosni Mubarak, dan Libya dikendalikan Muammar Gaddafi. Fase terakhir yang disebut Nabi adalah Khalifah ala Manhaj Nabawiyah, yaitu munculnya seorang pemimpin yang berdiri di atas sistem kenabian. Siapakah khalifah yang dimaksud Rasulullah? Para ulama berpendapat, dialah Imam Mahdi yang dinanti pada akhir zaman. Bagaimana caranya Rasulullah mampu mencetak generasi unggul? Rasulullah adalah seorang pendidik sejati. Beliau menyampaikan ajaran Islam dan mempraktekkannya sendiri. Inilah yang disebut teladan. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Al-Quran turun secara bertahap selama lebih 23 tahun, kemudian dilengkapi dengan sunnah Nabi yang menjelaskan berbagai persoalan mulai agama, sosial, etika, hingga politik. Ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah banyak membahas tentang akidah. Rasulullah lebih dulu membentuk para sahabatnya dengan keyakinan akidah agar terlepas dari tradisi-tradisi kemusyrikan. Setelah itu, Al-Quran baru membahas tentang hukum. Inilah kenapa mereka begitu tahan dan kuat dengan berbagai penyiksaan kaum kafir Quraisy. Rasulullah begitu peduli dalam pendidikan anak. Misalnya, untuk menanamkan disiplin sholat terutama pada anak, Rasulullah membolehkan dengan cara memukul. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Amin bin Shu'aib. Perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan sholat dikala mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka karena mereka tidak mengerjakannya dikala mereka berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidurnya. Memukul yang dimaksud Rasulullah bukan dilandasi emosional atau kemarahan, tapi penuh dengan kasih sayang. Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, sebaiknya pukulan itu dilakukan tidak berkali-kali, bahkan cukup 1 kali saja. Hadis riwayat Bukhari dari Anas ibnu Malik. Inilah pelajaran dari Rasulullah saat kita mendidik anak-anak kita, dimulai dari sholat. Sudahkah kita mencontohnya? Sudahkah kita merasa tergugah jika anak-anak kita lalai dalam sholatnya? Atau kita cukup berkata, masih kecil ini? Semua pengajaran dan penanaman nilai harus dimulai dari keluarga dulu, yang diawali dari teladan orang tuanya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nasu wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilaz عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Manusia tidak bisa memilih kapan dan di mana dilahirkan. Kita bukan bagian dari generasi terbaik yang dididik langsung oleh Rasulullah. Tapi bisakah kita menjadi generasi yang ikut mengukir sejarah? Rasulullah SAW pernah bersabda,
Riwayat dari Abu Jum'ah. Suatu saat kami pernah makan siang bersama Rasulullah dan ketika itu ada Abu Ubaidah bin Jarrah yang berkata, "Wahai Rasulullah, adakah orang yang lebih baik dari kami? Kami memeluk Islam dan berjihad bersama engkau." Beliau menjawab, "Ya, ada, yaitu kaum yang akan datang setelah kalian yang beriman kepadaku padahal mereka tidak melihatku." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini memberi kabar gembira pada kita. Kita bisa menjadi generasi terbaik, seperti generasi awal Islam, yaitu generasi para sahabat dan tabi'in. Tapi tentu bukan tanpa syarat. Mari kita lihat sejarah. Berabad-abad setelah Rasulullah wafat, umat Islam pernah memiliki pemimpin dan pasukan yang disebut oleh Rasulullah sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan. Dialah Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih adalah pemuda bersahaja yang menerima tampuk kekuasaan sebagai Khalifah Turki Utsmani pada usia 22 tahun. Sejak usia kanak-kanak, ia sudah hafal Al-Quran dan menguasai 6 bahasa asing. Meskipun putra mahkota Al-Fatih tak bisa berbuat seenaknya, bahkan ia dididik secara tegas dan disiplin. Ayahnya Sultan Murad II mendatangkan banyak guru, antara lain seorang ulama terkenal, Ahmad bin Ismail Al-Qurani, dan memberinya satu pemukul kecil jika anaknya tak mau menuruti perintah sang guru. Guru lain, Aks Syamsuddin, begitu membekas pada Al-Fatih. Ia selalu mengajaknya berkuda hingga ke Selat Bosporus, seraya menunjukkan benteng megah kerajaan Romawi Bizantium dan membaca janji Nabi dalam hadisnya, bahwa benteng itu ditaklukkan oleh generasi istimewa. Dan sang guru berkata, "Itulah bentengnya dan kamulah panglimanya." Rasulullah pernah bersabda, dari Abu Kubail berkata, ketika sedang bersama Abdullah bin Amr bin As, beliau ditanya, "Kota manakah yang akan dibuka terlebih dahulu, Konstantinopel atau Rumiah?" Abdullah meminta kotak dengan lingkaran-lingkaran miliknya, kemudian dia mengeluarkan kitab. Abdullah berkata, ketika sedang menulis di sekitar Rasulullah, beliau ditanya, "Dua kota ini, manakah yang dibuka lebih dulu, Konstantinopel atau Rumiah?" Rasulullah menjawab, "Kota Heraklius dibuka lebih dulu, yaitu Konstantinopel." Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimin, Ibnu Abi Syaibah, dan Al-Hakim. Hadis Nabi baru terbukti 8 abad kemudian. Kota Konstantinopel akhirnya ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 Masehi atau 857 Hijriah. Benteng raksasa lambang kebanggaan Kristen Ortodoks akhirnya runtuh dan dikuasai umat Islam. Konstantinopel kini berubah namanya menjadi kota Istanbul di Turki. Namun dari hadis Nabi masih tersisa satu kota lagi yang akan ditaklukkan oleh umat Islam, yaitu kota Roma. Kapan peristiwa itu terjadi? Wallahu a'lam. Nah pemirsa, mudah-mudahan episode generasi terbaik ini menjadi inspirasi bagi kita dalam mempersiapkan generasi masa depan, yaitu generasi yang beriman dan mengikuti sunnah Rasulullah. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.